Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Istisna Mutmainah SPD, NIM 240110302502777824, LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di UPTSD Negeri Selo Kajang 2 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi fotosintesis, proses paling penting di bumi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Pagi. Kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sehat semua ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Isma mau kalian awali dengan berdoa ya. Siapa yang piket hari ini? Oke, silakan Mbak Mira. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Setelah kita berdoa, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Bisa mau ngecek dulu, kira-kira siapa yang tidak masuk? Albi? Amira? Bagaimana toh ciri-ciri 7 kebiasaan anak hebat? Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Ayo bangun pagi dan beribadah, berolahraga dan gemar belajar, dan tidur cepat. Oke, bagus sekali anak itu. Nah, selanjutnya Bu Isna mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Apa tuh tujuannya menyanyikan lagu nasional? Agar menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pengamalan sila keberapa anak-anak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, judulnya apa? Indonesia Raya. Nah, sekarang kita mulai pelajaran ya. Nah, sebelum lebih dalam, Ibu mau mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dan sudah kita tempel juga, Ibu tempel juga di tembok. Yang pertama apa anak-anak? Jika Ibu sedang menjelaskan, tidak boleh bicara sendiri. Kemudian jika diberi tugas harus dikerjakan. Boleh rame? Tidak, harus dikerjakan dulu ya. Kemudian bagaimana menjaga kelasnya? Harus bersih dengan piket ya. Tiap hari ada yang piket ya. Hari ini yang piket Mbak Amira dengan Mbak Anggun ya tadi ya. Oke, terima kasih sudah disapu. Kemudian harus bagaimana jika bersikap dan bertutur kata harus yang sopan, tidak boleh kasar, tidak boleh membuli, gitu ya. Bagus sekali. Kita sudah menerapkan 7 kebiasaan anak hebat dan senantiasa bertutur kata sopan. Nah, selanjutnya anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis ya. Minggu lalu
pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Tumbuhan, proses penting di bumi ya. Nah, di sini kita akan membahas agar kalian tahu bagaimana tumbuhan di luar itu dari kecil bisa menjadi besar. Kemudian bagaimana dia itu memasak makanannya, itu prosesnya seperti apa? Apa sih yang disebut dengan fotosintesis? Nah, coba angkat tangan Mbak Ayu. Tumbuhan memasak makanannya sendiri. Bagaimana Mbak Amira tadi di mana masaknya? Di daun. Mari belajar proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Oke anak-anak, tadi sudah ada video tentang apa? Fotosintesis. Stomata ya. Stomata itu apa? Jadi ada bagian-bagian di daun itu yang namanya stomata. Ada garis-garis kan? Pasti terus ada celah-celahnya, itu bisa yang bisa disebut dengan stomata. Nah, bisa ulang lagi ya. Dalam prakteknya, fotosintesis dapat didefinisikan sebagai proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari. Menggunakan energi matahari atau menggunakan cahaya atau menggunakan matahari? Menggunakan cahayanya atau disebut dengan energi matahari ya. Untuk mengubah karbon dioksida atau disebut dengan apa karbon dioksida? CO2. Kenapa sih Ibu kok disebut CO2? CO2 itu disebut juga sebagai senyawa kimia. Pelajaran apa itu Bu? Itu nanti kamu jumpai pada saat SMA ya. Ada CO2 atau disebut karbon dioksida. Kemudian Bisa tadi mau tanya dulu. Tadi yang disebut karbon dioksida sesuai di video tadi apa ya? Apa yang dimaksud karbon dioksida tadi? Di video tadi yang disebut karbon dioksida dihasilkan oleh manusia, betul sekali. Jadi kita itu menghembuskan nafas, menghasilkan apa? Menghasilkan, betul sekali Mas Albi, karbon dioksida. Bisa? Kalau jawab tidak usah malu-malu ya, kalian harus percaya diri kalau betul itu. Betul, tadi seperti yang dikatakan Mbak Ayu, menghembuskan nafas disebut karbon dioksida. Biasanya dilakukan oleh manusia dan hewan ya. Nah, kalau menghembuskannya CO2, menghirupnya apa anak-anak? Menghirupnya oksigen atau disebut dengan O2. Apa itu O2? O2 itu ya oksigen. Kalau di senyawa kimia disebutnya O2. Kalau karbon dioksida disebut dengan CO2. Nah, ini ya gambarnya. Jadi dia menghirup oksigen dibantu oleh sinar matahari dan menghirup karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen. Oksigennya dihirup oleh siapa? Manusia dan hewan. Nah, menggunakan energi matahari ini untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa itu apa? Gula. Apa gula yang biasanya buat bikin kopi? Gula ya. Namanya sama-sama gula tapi tidak membuat kopi. Biasanya gulanya itu menyebabkan apa kalau di tumbuhan?
tumbuh biasanya ada bunga ya. Di tumbuhan itu ada bunga dan apa? Kalau sudah mangga, pohon mangga kalau sudah berbunga akhirnya berbuah. Buahnya rasanya manis, hasil dari proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa atau gula. Ini ya, faktor-faktor fotosintesis ada intensitas cahaya atau tadi disebut sebagai apa? Energi matahari, karbon dioksida atau CO2, suhu. Biasanya kan ada ya, kalau di dataran rendah itu biasanya seringkali orang tua kalian menanam apa? Padi. Ya, banyak menanam padi. Kemudian kalau suhunya dingin, kalau di pegunungan seringkali apa? Seperti ada sayur-sayuran, betul. Yang lebih sering apa? Ubi ada. Yang lebih sering seperti di daerah Jawa Barat itu ada daun teh ya. Nah, ada beberapa tumbuhan yang cocok ditanam atau tumbuh di dataran rendah atau dataran tinggi. Karena suhunya kalau dataran tinggi itu lebih dingin, kalau dataran rendah lebih panas. Kemudian ketersediaan air. Nah, tadi sesuai dengan di video. Kalau kita minum pakai gelas, kalau tumbuhan minumnya pakai apa? Pakai akar ya. Jadi dia menyerap dari akar, kemudian dibawa kemana? Ke seluruh bagian tumbuhan ya. Bagian tumbuhan itu apa saja anak-anak? Ada batang, ada akar, ada ranting, ada daun, apa lagi? Ada buah. Pasti yang ditunggu-tunggu buahnya ya. Masa pohonnya aja buahnya kok apa yang dipanen? Buah. Biasanya seperti tadi yang dikatakan Bu Isna, sebelum berbuah dia akan muncul bunga. Begitu ya. Kemudian ada kadar fotosinta, kemudian ada tahap pertumbuhan. Nah, tahapannya itu bagaimana prosesnya? Kalau kita kan mau bikin apa? Mie telur. Bikin mie telur itu bagaimana? Bahannya apa? Mie, pasti mie. Yang kedua telur. Kemudian masako, penyedap. Apalagi? Minyak buat goreng. Biasanya ada yang dikasih tepung ya. Ya toh? Nah, kalau tahapannya tadi, tahapannya telurnya, minyak dulu, ditaruh mangkok, kemudian dikasih telur, dikasih penyedap, dikasih tepung, diaduk-aduk. Nah, kalau ini tahapannya serupa tapi tak sama. Kalau dia bahannya apa saja? Fotosintesis tadi yang pertama bahannya apa saja? Sinar matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Kalau fotosintesis, tumbuhan itu mendapatkan air melalui proses penyerapan dari akar. Atau kalau kita nyebutnya, kalau kita minum pakai gelas. Nah, karbon dioksidanya didapat melalui daun. Sesuai di video tadi. Kenapa kok di daun? Karena di daun ada yang namanya stomata, betul sekali. Kemudian di stomata itu kalau kita pakai penyedap, kalau di fotosintesis penyedapnya adalah energi matahari. Gitu ya. Masaknya kalau kita pakai wajan di dapur, kalau tumbuhan masaknya gimana anak-anak? Di daun. Di daun, kemudian dikena energi matahari, klorofil atau zat hijau daun. Jadi yang menyebabkan daun itu berwarna hijau karena ada klorofil. Akan mengikat sinar matahari.
karena sudah menyerap ya. Sinar mataharinya, energi mataharinya menyerap di daun, kemudian dimanfaatkan untuk mengubah air yang tadi dari akar dan karbon dioksida yang tadi di daun ya menjadi apa anak-anak? Karbohidrat dan oksigen. Oksigennya kemudian dihirup oleh manusia dan hewan. Karbohidratnya disebar juga ke tumbuhan dan menjadi umbi-umbian. Tadi ya, seperti yang ada di video ya. Kemudian karbohidrat hasil fotosintesis disebarkan ke seluruh bagian tubuh sebagai proses pertumbuhan, perkembangbiakan, sedangkan oksigen dibutuhkan manusia dan hewan ya. Ini ya simulasinya seperti ini. Mataharinya sebagai penyedap, kemudian dia menghirup karbon dioksida, airnya dari akar, kemudian menghasilkan oksigen. Simulasinya seperti itu. Nah, produk fotosintesis tadi juga sudah kita jelaskan. Wisna ulang lagi, karbohidrat yang dibutuhkan bahannya apa saja? Yang pertama, energi matahari dan air, kemudian karbon dioksida, dan satu lagi apa tadi? Klorofil, kemudian menghasilkan apa? Glukosa dan oksigen. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita langsung mengerjakan tugas. Wisna minta tugasnya secara kelompok ya anak-anak ya. Wisna minta tugasnya secara kelompok ya anak-anak ya. Karena anaknya 10 mungkin nanti Wisna bagi menjadi tiga, mungkin nanti satu kelompok ada yang 4 anak. Bisa dibagi. Mungkin mejanya satu saja, kursinya saja yang digeser. Yuk. Ini saya ke sana Cerci. Zahra bisa maju di sini kursinya. Sama bisa di sini. Ayo silakan. Di situ saja. Warna biru sebagai identitas kelompoknya. Biru. Oh ya biru. Yang warna pink. Pink. Berarti ini grup pink. Yang ini grup yellow. Oke. Nah, sesuai kreasi kalian. Wisna mau ngecek dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Setiap bagian itu kamu kasih tanda panah, dia itu yang dihasilkan atau yang sudah ini kelompok biru. Sudah? Oke, sudah ada tanda panahnya semua. Kalau nggak apa-apa gini. Pokoknya dia itu dibutuhkan atau dihasilkan gitu saja. Kelompok pink sudah, kelompoknya siapa saja? Oke. Nggak apa-apa, tempatnya itu kreasi. Mau di atas, di samping, di kanan, di kiri, di bawah. Yang penting kamu sudah ada tanda panahnya yang menunjukkan dia itu dihasilkan atau dibutuhkan. Bisa mulai presentasi ya. Kita perhatikan ya anak-anak, temannya mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan dari presentasi temannya bisa disampaikan ya. Nanti biar dijawab. Yuk. Siapa yang bagian memegang? Siapa yang bagian presentasi? Oke. Ayo bisa diperhatikan anak-anak. Ya. Mungkin suaranya bisa agak keras biar Bisa kelompok ini mempresentasikan hasil diskusi tentang fotosintesis. Oke. Fotosintesis membutuhkan sinar matahari, karbohidrat, karbon dioksida, klorofil, dan air. Lalu
Sudah? Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih. Selanjutnya kelompok biru. Oke, silakan maju. Yuk, siapa yang bagian presentasi? Siapa yang bagian memegang? Ayo. Ayo. Bisa diajak ke tangannya. Oke, bisa diperhatikan dulu ya temannya. Bisa dibantu? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ayo. Ayo Mbak Chelsea, bisa dijelaskan? Ini tentang proses apa? Ya, apa saja bahan-bahannya? Bisa dijelaskan, ditunjuk ya, biar temannya paham. Biar temannya paham mana saja bahannya, ya. Ya. Ya, kemudian apalagi? Bagaimana prosesnya? Yang dibutuhkan itu tadi ya. Kemudian setelah diproses apa lagi? Ya, menjadi apa? Oksigen. Oke, betul sekali. Nah, oksigen dan apa lagi? Oke, apa lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok biru. Selanjutnya kelompok kuning ya, kelompok yellow. Silakan. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan energi matahari, klorofil, karbon dioksida, dan air. Proses fotosintesis akan menghasilkan gula atau glukosa, oksigen. Oksigen dihirup oleh manusia dan hewan. Karbon dioksida akan menyatukan ke seluruh bagian tumbuhan dan menciptakan bumi. Ada lagi yang disampaikan? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kuning. Jadi itu tadi ya, anak-anak ini kok sepertinya sudah sangat bagus penerapannya, sudah mengetahui bahwa simulasinya dari fotosintesis membutuhkan apa saja anak-anak? Energi matahari, karbon dioksida, klorofil, air. Kemudian bagaimana diproses di daun. Jadi bagaimana dia minumnya? Melalui akar, disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Diantaranya apa? Ada batang, ada akar, ada daun, ada ranting, kemudian menghasilkan buah dan bunga. Nah, setelah disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan, dibawa ke daun, dia mendapatkan apa? Di daun itu ada karbohidrat, kemudian dibantu oleh sinar matahari. Kemudian menghasilkan apa anak-anak produknya? Glukosa, oksigen, dan karbohidrat ya. Dan karbohidrat. Oksigen yang dihasilkan kemudian dihirup oleh manusia dan hewan. Karbohidratnya tadi dari mana? Kalau karbon dioksida, karbon dioksida itu tadi dari mana? Dari hembusan nafas manusia. Oke, masih semangat anak-anak? Jempol 2 jempol.
simulasi itu apa tuh? Ya bikin prakteknya bagiannya itu loh, sampean itu namanya simulasi. Dan bagus sekali, kerja kelompoknya sudah sangat bagus, hanya saja masih kurang percaya diri dalam menyampaikan. Bu Isna mau mengetahui kemampuan dasar kalian secara masing-masing. Bisa dikerjakan, Bu Isna beri waktu 5 menit ya, bisa dikerjakan ya. Bisa dikerjakan dulu. Ya, pakai pensil kan nggak apa-apa. Oh iya, dikerjakan dulu ya. Di daun. Ya. Ya, tadi katanya butuh air ya. Airnya itu diserap kemudian dibawa ke daun. Di daun saja. Ke mana? Ke seluruh tumbuhan ya. Teman-teman juga bisa memperhatikan nanti lebih memahami pemahaman tentang fotosintesis. Dibawa ke seluruh tumbuhan. Bagian tumbuhan apa saja anak-anak? Akar, batang, ranting, daun ya. Kemudian setelah dibawa ke daun, di daunnya ada apa? Stomata. Kita ada tugas secara kelompok, kemudian tugas secara individu ya anak-anak. Bu Isna mau tanya, apakah pembelajaran kita hari ini sudah sesuai dengan tujuan tadi kita mempelajari tentang fotosintesis? Apakah sudah sesuai? Sudah ya? Tadi kalian belum tahu apa saja yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Nah, sekarang menjadi tahu. Bu Isna ulang lagi karena masih ada yang ternyata masih bingung. Apa saja yang dibutuhkan? Energi matahari, kemudian klorofil, kemudian karbon dioksida dan air. Airnya masuk melalui atap. Kemudian diproses atau memasaknya di mana? Di daun. Dibantu oleh stomata. Karena di daun ada apa? Karbon dioksida, kemudian dibantu oleh hanya apa? Energi matahari. Setelah dimasak, kemudian menghasilkan oksigen ya. Jadi kalian yang belum tahu menjadi sudah tahu bahannya apa, prosesnya bagaimana, kemudian yang dihasilkan apa. Nah, kemudian ya setelah kita ada tugas secara kelompok, kemudian tugas secara individu ya anak-anak. Bu Isna mau tanya, apakah pembelajaran kita hari ini sudah sesuai dengan tujuan tadi kita mempelajari tentang fotosintesis? Apakah sudah sesuai? Sudah ya? Nah, Bu Isna mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar fotosintesis? Senang ya? Jadi mengenal tumbuh-tumbuhan. Jadi kalian bisa tahu merawat tumbuhan itu bagaimana. Oh ini enggak kok enggak cepat tumbuh ya. Nah kalau kalian tidak merawatnya dengan baik ya, tidak diberi air, tidak diberi sinar matahari yang baik, pastinya dia lama sekali ya tumbuhnya. Bahkan kadang ada yang mati ya. Kalau mati akhirnya tidak jadi panen. Nah, terus Bu Isna juga mau tanya, tadi bagaimana perasaan kalian saat membuat simulasi dalam bagan fotosintesis? Bagaimana tadi Renzi? Perasaannya Renzi dan teman-teman senang ya, karena di situ ada. Kalau di rapot senangnya 1 sampai 10? 10.
kegiatan menempel ya. Jadi kayak anak TK. Ini kelas berapa toh? Kelas 4 ya. Kemudian untuk rencana kita pertemuan yang akan datang, Bu Isna mau tanya lagi, pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Pentingnya tumbuhan bagi bumi, betul sekali. Kemudian hari ini membahas tentang fotosintesis atau proses tumbuh, proses masaknya tumbuhan ya. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang wujud, perubahan wujud ya. Perubahan wujud bagaimana Bu? Apakah wujud manusia? Tidak ya. Perubahan wujud itu maksudnya dari benda cair ke air. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Ibu minta tadi siapa ya yang berdoa? Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita sudah memahami apa itu fotosintesis dan kurang lebihnya Bu Isna mohon maaf.